Mulia SPD. Beliau merupakan alumni Pondok Pesantren Mustaqiyah Purba Baru. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz hari ini? Alhamdulillah sehat, Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Iya. Nah, sahabat guys, di sore hari insya Allah penuh rahmat ini kita akan mengupas tema ujian rumah tangga menaikkan derajat iman. Iya. Sebuah tema yang mengingatkan setiap cobaan dalam keluarga ya bukanlah tanda kebencian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, sahabat guys. Nah, selama 7 jam ke depan akan diisi dengan tausiah dari Ustadz. Sahabat guys bisa menyiapkan pertanyaan untuk segmen tanya jawab di pukul 17 nanti, baik seputar tema maupun di luar tema. Baiklah sahabat guys, tanpa perpanjang kata lagi, langsung saja kita dengarkan tausiah dari Ustadz Martua Dalimunta SPD. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih Mbak Rania. Dan terima kasih pada seluruh pendengar Bat Hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra wa lanabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatum min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Amma ba'du, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia dari Allah sehingga kita masih bisa bertemu di udara, yaitu di sore hari yang berbahagia ini di radio kesayangan kita, yaitu radio 106,6 KIS FM Padang Sidimpuan, yaitu dalam program Obat Hati dengan tema kita pada sore hari ini adalah ujian rumah tangga adalah meningkatkan derajat iman. Sore hari ini saya ditemani oleh Mbak announcer kita, yaitu ada Mbak Rania, dan sambil kita menunggu Tuan Guru kita satu lagi itu Tuan Al-Ustadz Haji Muhammad Arkan LCMA, saya izin mendahului itu membuka acara kita ini, yaitu Obat Hati dengan tema tadi ujian rumah tangga meningkatkan iman. Pendengar Obat Hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa dan tak bosan senantiasa kita menyampaikan selawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa istiqomah mengikuti, meneladani, mengamalkan segala apa petunjuk dan perintah dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kelak di yaumil akhir kita adalah umat yang mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang agung dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Pendengar hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang ujian di dalam rumah tangga yang meningkatkan keimanan. Tentunya kita semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada tidak terlepas dari yang namanya ujian dan cobaan. Oleh karena itu, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala apabila sudah berumah tangga maka hendaklah dia belajar untuk bersabar. Karena memang ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa ujian di dalam rumah tangga dengan berbagai macam problematikanya hanya bisa kita akan lewati dan lalui hanya dengan kita memiliki iman, takwa, dan tentunya memiliki sifat sabar di dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Maka siapa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah berumah tangga, ketika dia menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan, dan berapa berat pun ujian rumah tangga yang dia hadapi, kalaulah dia bersabar,
tentunya ujian itu akan menambah derajat iman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena memang seseorang itu diuji pastilah karena dia sanggup menjalani ujian tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin memberikan cobaan kepada seorang hamba yang di luar kesanggupannya atau di luar kemampuannya. Sebab kalau begitu berarti Allah telah menzolimi seorang hambanya. Dan tidak mungkin Allah menzolimi seorang hamba. Karena memang Allah Subhanahu wa taala itu maha adil, maha mengetahui, maha rahman, maha rohim, dan maha segalanya. Oleh karena itu, rumah tangga kaum muslimin ketika menghadapi goncangan, ujian, cobaan yang bahkan kadang bukan 1-2 kali, bahkan bertubi-tubi ujian itu datang, maka hendaklah dia berhusnuzon, itu senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di balik setiap ujian, di balik setiap musibah pasti Allah memberikan hikmah di balik setiap cobaan tersebut. Oleh karena itulah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan ana inda zonni abdi. Sesungguhnya aku sebagaimana prasangka dari hamba-hambaku. Maka bagaimana prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-Nya kepada kita. Itulah kenapa kita senantiasa harus berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap musibah, atas setiap ujian, terutama ujian yang kita jalani di rumah tangga. Pendengar hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang ujian, hari ini kita melihat ada di berbagai daerah bencana ujian yang datang melanda menimpa umat manusia. Kita patut berduka cita dan turut merasakan berbelasungkawa di mana banyak saudara-saudara kita hari ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala seperti di Provinsi Sumatera Utara, terutama di Kota Sibolga, di Tapanuli Tengah, di Batang Toru, di Sumatera Barat, bahkan di Aceh ya. Hari ini bukan hanya satu keluarga Mbak Rania dan mendengar hati, tapi ratusan ribuan keluarga kaum muslimin hari ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diuji dengan kehilangan kehilangan jiwa dengan meninggalnya saudara-saudari mereka, keluarga mereka, itu ayah bunda mereka, anak-anak mereka, kaum kerabat mereka. Begitu juga mereka diuji dengan rasa takut akan lapar. Itulah kenapa Allah mengatakan wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju', bahwa kami kata Allah Subhanahu wa taala pasti akan menguji kamu dengan rasa takut akan kelaparan. Di mana kita melihat hari ini, pendengar hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ratusan rumah tangga kaum muslimin hari ini diuji dengan rasa lapar. Kenapa? Akibat daripada terjadinya longsor dan banjir yang menyebabkan terputusnya jalur pasokan makanan terhadap saudara-saudara kita, sehingga mereka ada yang kelaparan sudah lebih 5 hari, ada yang 9 hari. Mereka bertahan hidup bersama dengan anak istri mereka di dalam menjalani cobaan yang amat dahsyat. Bukan hanya rumah mereka yang hilang, bukan hanya harta benda mereka yang hilang, bahkan nyawa orang-orang yang terkasih, nyawa orang-orang yang tercinta daripada keluarga mereka juga hilang bersama datangnya longsor dan banjir yang menerpa saudara-saudara kita di daerah yang lain. Oleh karena itu, musibah yang begitu dahsyat, yang bukan hanya pertengkaran antara suami dan istri, tetapi benar-benar dahsyat sebagaimana yang kita saksikan, tentunya akan membuat hati bergoncang, membuat jiwa itu merasa rapuh. Maka kalau bukan karena iman, kalau bukan karena mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan karena mengharap surga dari Allah Subhanahu wa taala, tentulah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, tentulah rumah tangga kaum muslimin yang jumlahnya ratusan bahkan mungkin mencapai ribuan yang tertimpa musibah hari ini sebagaimana kita saksikan di Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat, begitu juga Aceh ya, itu mendapatkan ujian yang amat dahsyat. Oleh karena itu, hendaklah kita bersabar. Maka siapa yang bersabar di dalam menjalani ujian rumah tangga itu, maka Allah telah berjanji bahwa innallaha ma'as sabirin, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan bersama dengan orang-orang yang sabar.
Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat yang tadi kita bacakan, "Wa basyyiris sabirin," dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, yaitu alladzina idza asabathum musibah, yang apabila mereka tertimpa musibah, apapun musibah yang menimpa mereka, baik itu bencana longsor, baik itu bencana banjir, baik itu musibah kehilangan harta, kehilangan nyawa, kehilangan harta benda, bahkan terancamnya gagal panen, seperti hancurnya kebun-kebun, tempat-tempat berusaha dikarenakan akibat banjir dan longsor, maka orang-orang yang sabar itu mereka berkata, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bahwa segalanya berasal dari Allah dan segalanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin yang beriman, mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa istiqomah dan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, tentunya bila ditimpa musibah dia sadar bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah tidak lain merupakan titipan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita juga manusia biasa. Dulu kita tidak pernah ada di dunia ini, lalu kemudian kita ada, lalu kita nanti kemudian kembali tidak ada, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan harta, jangankan rumah, jangankan jabatan, jangankan pangkat, jangankan suami, jangankan istri, jangankan anak-anak, bahkan nyawa ini sendiri pun adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, yang kalau Allah ambil, maka apa yang bisa kita lakukan? Itulah kenapa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, rumah tangga kaum muslimin haruslah senantiasa bersabar, yaitu yang apabila mereka ditimpa musibah mereka berkata innalillah wa inna ilaihi rajiun. Inilah kalimat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya apabila mendapatkan musibah. Maka katakanlah, ucapkanlah ucapan yang baik, ucapkanlah perkataan yang baik yang telah diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui lisan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Segalanya berasal dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar obat hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ujian di dalam rumah tangga, kadang-kadang ujian itu berasal dari orang yang kita cinta. Mungkin ujian itu berasal dari suami, mungkin ujian itu berasal dari istri, atau kadang-kadang ujian itu berasal dari anak-anak kita. Maka hendaklah kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan kepada kita bahwa istri kita, anak-anak kita adalah ujian kehidupan bagi kita yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita beriman, kalau kita bersabar di dalam menjalani ujian itu, maka insya Allah rumah tangga kita akan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tidak ada ujian yang tidak akan berakhir. Sebagaimana ujian itu akan berakhir, sebagaimana kesenangan juga akan berakhir, maka ujian juga pasti akan berakhir. Oleh karena itu, patut kita merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Insyirah, "Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra." Dan di balik kesulitan itu, kata Allah Subhanahu wa taala, pasti kami jadikan di antaranya kemudahan, pasti kami jadikan baginya kemudahan. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada hamba-hambanya bahwa di setiap satu ujian, di setiap satu kesusahan, di setiap satu cobaan, Allah menjanjikan baginya dua kemudahan. Para ulama mengatakan terkait dengan ayat ini, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ulama mengatakan tidak mungkin dua kemudahan yang Allah janjikan itu dikalahkan oleh satu kesulitan. Artinya satu kesulitan itu tidak mungkin mengalahkan dua kemudahan yang telah Allah janjikan bagi kita di balik sebuah musibah, di balik sebuah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah seorang istri itu senantiasa bersabar terhadap suaminya, jangan langsung buru-buru meminta cerai. Karena hari ini Mbak Rania dan pendengar obat hati, banyak istri yang tidak bersabar terhadap terhadap suaminya sehingga buru-buru meminta cerai.
Padahal andai seorang istri itu mau bersabar, mungkin setelah itu di kemudian hari Allah menjadikan hikmah yang baik di dalamnya. Banyak para istri hari ini, Mbak Rania dan pendengar Obat Hati, mengatakan bahwa sulit untuk memaafkan kesalahan-kesalahan suami. Para wanita hari ini, para istri hari ini mengatakan, kami Ustadz bisa memaafkan tetapi tidak bisa melupakan. Nah, yang begini pendengar Obat Hati, ya, para istri-istri seperti ini yang mengatakan kami bisa memaafkan tetapi tidak bisa melupakan, ini adalah istri-istri zaman now. Ini adalah istri-istri standar TikTok. Ini adalah istri yang biasa-biasa. Tentunya pendengar Obat Hati dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ingin menjadi istri-istri yang biasa. Sudahilah menjadi istri standar TikTok. Ya. Jadilah istri-istri yang berstandar Allah Subhanahu wa taala, yaitu istri yang senantiasa memaafkan kesalahan suaminya walaupun kezaliman itu berasal dari suaminya, tetapi istri yang solehah akan senantiasa memaafkan suaminya. Istri yang solehah adalah istri yang senantiasa berkata-kata lembut kepada suaminya, kemudian mudah memaafkan kesalahan suaminya, kemudian selalu menyenangkan hati suaminya apabila dipandang oleh suaminya. Pendengar Obat Hati, kalau kita berbicara tentang istri hari ini, istri yang rajin ke majelis taklim banyak, istri yang rajin puasa Senin Kamis banyak, istri yang tidak tinggal sholat tahajudnya banyak, istri yang tidak tinggal amalan-amalan sunnahnya banyak, tetapi istri yang mampu menyenangkan hati suami ini adalah istri yang jarang kita temui hari ini. Oleh karena itu, jadilah kita hari ini menjadi istri-istri yang selalu berusaha untuk menyenangkan hati suami kita. Entah itu suami yang jolim, entah itu istri yang jolim, tetapi istri yang soleha ialah istri yang dia tidak bisa tidur sebelum dia mengambil tangan suaminya, lalu kemudian dia meminta maaf kepada suaminya, baik itu kesalahan berasal dari suaminya ataupun kesalahan berasal dari dirinya sendiri. Maka inilah istri yang mulia, istri yang akan menjadi penghuni surga sebelum istri yang akan menjadi penghuni surga yang sesungguhnya kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga hendaknya suami terhadap istri, maka hendaklah juga seorang suami bersabar terhadap ketidaksukaan atau ada hal-hal yang tidak disukai dari istri, maka hendaklah seorang suami juga bersabar agar rumah tangga itu Allah bimbing menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Patut kita merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa sarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya, boleh jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kamu menyukai sesuatu pada istrimu atau pada suamimu padahal sesuatu itu adalah buruk bagimu, dan boleh jadi kamu membenci sesuatu baik itu pada diri istrimu ataupun pada diri suamimu padahal di dalamnya Allah menjadikan kebaikan bagimu. Dan Allah Maha tahu sedangkan engkau tidak tahu. Maka oleh karena itu, boleh jadi pendengar Obat Hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sifat-sifat istri yang tidak disukai oleh suami, maka hendaklah suami bersabar, sebab siapa tahu boleh jadi ya di balik ya sifat-sifat istri yang tidak disukai oleh suami, Allah menjadikan kebaikan baginya kelak yang dia ketahui mungkin setelah di kemudian hari. Begitu juga seorang istri, maka hendaklah dia bersabar di dalam menjalani ujian rumah tangga, di dalam menjalani ujian mungkin dari suaminya ataupun dari anak-anaknya, karena boleh jadi di balik ujian itu Allah memberikan hikmah di kemudian hari. Itulah kenapa Allah mengatakan, boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal sesuatu itu buruk bagimu, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal sesuatu itu baik bagimu, dan Allah Maha tahu sedangkan kamu tidak tahu. Pendengar Obat Hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tentunya adalah Sang Pencipta yang Maha tahu akan kondisi hamba-hambanya. Bahkan Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hatinya. Bahkan Allah tahu apa yang diucapkan oleh orang lain, bahkan yang kita tidak ketahui. Maka boleh jadi di balik ketidaksukaan kita itu,
mungkin Allah menjadikan kebaikan di dalamnya, maka hendaklah kita bersabar di dalam menjalani ujian rumah tangga. Pendengar obat hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaklah rumah tangga kaum muslimin senantiasa belajar untuk bersabar, senantiasa untuk belajar memaafkan, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita hamba-hambanya di dalam surah An-Nur ayat 22 untuk senantiasa memaafkan hamba-hambanya, walaupun kita mampu membalas setiap kejahatan mungkin yang kita terima di rumah tangga kita. Tetapi siapa tahu di balik kesabaran itu justru Allah menghantarkan hidayah kebaikan bagi suami, justru Allah menghantarkan menjadikan kebaikan hidayah bagi istri. Maka dengan kita bersabar, insya Allah rumah tangga kita akan menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya surah Ar-Rum ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun." Yang artinya, dan sebagian besar daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Dia Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagimu yaitu pasanganmu dari jenismu sendiri, dan menjadikan di antara kalian berdua yaitu wa ja'ala bainakum sakinah mawaddah warahmah, kemudian menjadikan rasa cinta dan kasih sayang di dalam hati kita. Oleh karena itu, hendaklah kita di balik ketidaksukaan terhadap pasangan, baik itu istri ataupun suami, tetapi ada juga hal-hal yang kita sukai dari pasangan kita, ada hal-hal yang kita sukai dari suami kita, ada hal-hal yang kita sukai dari istri kita, walaupun mungkin ada juga yang tidak kita sukai di antara sifat-sifat dari pasangan kita. Tetapi jamaah pendengar hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menemukan ketidaksukaan di dalam diri pasangan kita, maka ingatlah sebaliknya bahwa ternyata di lain sisi ada hal-hal yang justru juga kita sukai di dalam sifat pasangan yang kita miliki, di dalam diri anak-anak kita yang kita miliki. Maka rumah tangga artinya dan intinya adalah belajar untuk bersabar, belajar untuk memaafkan. Bukankah antara suami dan istri adalah dua manusia yang tidak sempurna, yang saling memiliki kekurangan dan kelebihan? Maka hendaklah kedua pasangan itu, suami dan istri, saling melengkapi, saling menutupi antara kelebihan dan kekurangan masing-masing. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kedua insan itu karena memang ketidaksempurnaan di antara mereka berdua? Lalu Allah mempertemukan dua insan yang saling jatuh cinta, yang saling menyayangi. Agar apa? Agar antara satu dengan yang lain bisa saling melengkapi dan menutupi. Maka ini sesuai dengan yang kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna." Istri-istrimu itu tak ubahnya seperti pakaian bagimu, dan suamimu itu juga tak ubahnya seperti pakaian bagimu. Artinya pendengar obat hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa fungsi pakaian di dalam keseharian kita adalah untuk menutupi tubuh kita dari hal-hal yang tidak ingin kita dilihat orang lain. Maka tak ubahnya begitulah antara suami dan istri. Kalau ada kekurangan daripada istri, wahai suami, maka tutupilah kekurangan istrimu itu dengan kelebihan yang Allah berikan pada dirimu. Begitu juga wahai para istri, kalau ada kekurangan yang engkau temui di dalam diri suamimu, maka tutupilah kekurangan di dalam diri suamimu itu dengan kelebihan yang engkau miliki. Sadarlah antara suami dan istri bahwa seorang suami bukanlah malaikat. Seorang suami adalah manusia yang tidak sempurna, sebagaimana juga istri bukanlah manusia yang sempurna, yang artinya kedua pasangan ini pasti memiliki kekurangan dan juga memiliki kelebihan. Begitu juga anak-anak kita masing-masing, pasti di dalamnya Allah menjadikan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tentunya baik kita keluarga muslimin, kalau kita ingin rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah, mari kita menyatukan potensi kekurangan dan kelebihan masing-masing antara suami dan istri, dan begitu juga anak-anak. Maka insya Allah rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Mari kita berkaca kepada rumah tangga Rasulullah SAW. Walaupun rumah tangga yang mulia itu ukuran rumahnya tidak terlalu besar, hanya seukuran 2x3, tetapi Rasulullah SAW yang mulia itu
Sallallahu Alaihi Wasallam mampu mengatakan baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku. Sementara hari ini Mbak Rania dan pendengar hati yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, banyak rumah hari ini besar-besar, banyak kasur hari ini empuk-empuk, tetapi rumah itu terasa seperti neraka sebelum neraka yang sesungguhnya. Tidak ada kedamaian, tidak ada ketenangan, tidak ada sakinah, mawaddah warahmah di dalam rumah tangga itu. Kenapa? Karena rumah tangga itu jauh dari tuntunan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, jauh dari tuntunan Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, kalau kita mau rumah tangga kita menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, juga rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang ketika diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala menaikkan derajat iman, maka penuhilah rumah tangga kita itu dengan nilai-nilai Islam, nilai-nilai akidah, nilai-nilai ketauhidan, nilai-nilai akhlak yang baik, seperti sifat mudah memaafkan, kemudian juga sifat sabar walaupun kita mampu membalas. Pendengar hati yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang-orang yang memaafkan dan mampu bersabar di saat mampu membalas adalah akhlak yang mulia, sebagaimana akhlak yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Nabi dan rasul juga memiliki akhlak, yaitu sifat sabar di saat mereka mampu membalas, tetapi para nabi dan rasul itu memilih untuk bersabar. Maka rumah tangga muslimin antara suami dan istri, begitu juga anak-anak, milikilah sifat bersabar di dalam keluarga, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang mulia, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala juga yang maha pemaaf, ya, memaafkan hamba-hambanya, walaupun hamba-hambanya ini berulang kali berbuat kesalahan, berulang kali berbuat dosa dan maksiat, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah bosan untuk mengampuni dosa-dosa hambanya selama hamba-hamba itu tidak berbuat syirik, yaitu menyembah Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka senantiasa ampunan Allah terbuka untuk hamba-hambanya. Maka para suami, para istri, maafkanlah kesalahan pasanganmu, ikhlaslah di dalam memaafkan, agar rumah tangga kalian itu menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, yang senantiasa dalam bimbingan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, senantiasa dalam tuntunan daripada tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan seluruh rumah tangga kaum muslimin dimanapun berada adalah rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, yang ketika mereka ditimpa ujian, cobaan, mereka bersabar di dalam menjalani ujian itu, lalu Allah berikan kebaikan mereka, yaitu nikmat yang tiada akhir, baik kenikmatan dunia maupun kenikmatan akhirat, yaitu berupa surga Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka lah orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang sabar yang selalu berkata sebagaimana yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Yang tadi kita sebutkan, innalillah wa inna ilaihi rajiun, segalanya berasal dari Allah dan segalanya akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun yang menimpa kita, ujian, musibah yang menimpa keluarga kaum muslimin, maka jangan lupa dengan kalimat ini, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan seluruh rumah tangga muslimin ketika mendapatkan ujian, insya Allah, mudah-mudahan kalau kita beriman, bertakwa, senantiasa istiqomah mengikuti petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, bersabar di dalam menjalani ujian itu, kemudian memaafkan kesalahan pasangan kita, maka rumah tangga kita yang mendapatkan ujian dan cobaan, insya Allah akan menaikkan derajat iman, menaikkan derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu itulah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang paling bertakwa. Maka marilah kita menjadi orang-orang tersebut. Insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang mulia, orang-orang yang naik derajat imannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan rumah tangga kita senantiasa memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum. Demikian sebagai pembuka yang bisa saya sampaikan pada kesempatan program Obat Hati ini. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustaz atas tausiah yang disampaikan yang begitu bermanfaat ya untuk pelajaran baik kita semua tentunya. Yeah. Nah sahabatnya, sebelum kita masuk ke segmen tanya jawab, mari kita jeda sejenak. Sahabat bisa memanfaatkan waktu ini untuk menyiapkan pertanyaan yang ingin disampaikan nantinya, baik melalui SMS, WhatsApp maupun laman Facebook kita. Dan jangan kemana-mana dulu, karena selepas berita utama kami akan kembali di program Obat Hati. Baru terus di 106.6 Kiss FM, inspirasi Anda.
Terima kasih kepada viewer kita yang ikut menyaksikan tayangan live kita. Ini boleh nanti bertanya-tanya seputar tema kita, yaitu ujian rumah tangga menaikkan derajat iman ya. Terima kasih pada yang sudah tetap layar, yang sudah gigip ya. Ini kita lagi jeda iklan sebentar, nanti insya Allah akan kita lanjut kembali program Obat Hati ini setelah pembacaan berita ya di Radio 106,6 KIS FM ya. Jadi boleh tanya-tanya ya. Setelah ini nanti insya Allah kita akan kembali lagi untuk menjawab pertanyaan dari rekan-rekan semua para penonton, baik di studio, di udara maupun penonton di TikTok ya. Salam kenal dari saya Ustadz Martua, pemateri Obat Hati di 106,6 KIS FM Kota Padang Sidimpuan ya. Salam dari Kota Padang Sidimpuan. Masya Allah, tabarakallah. Kencengin aja musiknya, nggak apa-apa. Ada pertanyaan masuk ya? Waktu sudah menunjukkan pukul 17 sore. Sahabat KIS, saat hasil tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, artinya